warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Yang pertama, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan syukur adalah dengan kita berdoa, beribadah kepada Zat yang telah memberikan kita sekian banyak kenikmatan. Dan apabila kita merasa ada kekurangan dari kenikmatan kita, kenyamanan kita, ketahuilah di tempat lain banyak orang yang lebih menderita. Di antaranya saudara-saudara kita yang ada di Palestina saat ini mendapatkan ujian yang kita belum pernah melihat satu bangsa mendapatkan ujian yang demikian lama daripada saudara kita yang ada di Palestina. Sejak kita kecil kita sudah mendengar betapa mereka diganggu, dizalimi oleh orang-orang Yahudi dan tidak diberi kesempatan untuk membalas. Karena negara mereka sudah diblokade dan mereka tidak diakui sebagai negara. Jadi mereka dikalahkan secara politik, tidak diakui sebagai negara sehingga hubungan antar negara diputus. Bantuan militer, diplomasi negara dan sebagainya dilemahkan. Sehingga kalau mereka latihan perang, menyiapkan kekuatan negaranya sulit. Ini ujian yang berat ya. Ujian yang sangat berat. Dan alhamdulillah negeri kita ini dari sisi ini sudah lepas. Lepas dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, dengan rahmatnya. Jadi tatkala Belanda diserang oleh Jerman dalam tempo 6 hari, Belanda takluk. Belum lagi Jepang dihadapkan ancaman waktu itu oleh Amerika karena Jepang ingin tetap menjadi pelindungnya Asia, pembelanya Asia dan penolong Asia, kurang lebih ingin berkuasa di Asia waktu itu. Akhirnya dibom atom Hiroshima. Setelah dibom atom Hiroshima, kemudian Jepang masih ingin berkuasa lagi, dibom lagi Nagasaki. Dalam posisi seperti itu Belanda lemah, Jepang juga lemah, diambil kesempatan untuk memproklamirkan kemerdekaan Republik Indonesia, dan Palestina itu yang termasuk pertama kali mengakui kemerdekaan Republik Indonesia. Mesir berikutnya. Nah, Palestina saat ini belum diakui, Masya Allah. Ujian, semoga
mereka ditolong oleh Allah, ya. Dan jangan sampai kita luput dari doa, ya, untuk saudara kita di sana. Ya, Allahumma ansur ikhwanana fi Palestin, Allahumma ansur ikhwanana fi Palestin, Allahumma aftah bainahum bil haqq innaka anta khairul fatihin, Allahumma dammir yahud al mu'tadin fa innahum a'da'aka a'da'ad din, Allahumma dammir yahud al mu'tadin fa innahum a'da'aka a'da'ad din. Kita doakan agar Allah beri kemenangan kepada saudara kita yang ada di Palestina, ya, dan semoga Allah, ya, hancurkan Yahudi dan porak-porandakan langkah mereka. Ya hadirun azani wa azakumullah, dalam kesempatan kita kali ini, ya, kita akan membahas tentang keutamaan negeri Syam. Ya, keutamaan negeri Syam. Kalau di judul kisah negeri para nabi, ya, kalau nggak salah. Ya, ini saya judulnya dikasih. Saya menyesuaikan. Ya. Tetapi nanti di dalamnya itu juga menyangkut, ya, utama negeri Syam itu menyangkut negeri itu negerinya para nabi. Di situ dulu malaikat banyak turun untuk menyampaikan wahyu. Jadi negeri ini adalah negeri yang mulia, yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan zahirnya nabi kita, ya, Nabi Adam alaihissalam juga dari Syam. Ya. Nabi Syam, Nabi Ibrahim juga dari Syam, yang kemudian ke Mekah. Ya. Dan ini yang penting untuk kita ketahui, sehingga perlu kita bangun kembali bahwasanya kejadian yang terjadi saat ini sebenarnya bukan murni kemanusiaan. Sebenarnya sudah menyangkut masalah agama. Cuman dikondisikan tidak bisa berbuat apa-apa kecuali kemanusiaan. Sehingga bantuan-bantuan yang datang ke sana tidak ada berupa bantuan militer, adanya kemanusiaan. Padahal tatkala Benyamin Netanyahu itu mengabarkan bahwasanya dirinya diserang, Amerika langsung datang membawa kapal induk. Negeri-negeri Muslim ini belum ada yang mengirimkan pasukannya. Terang-terangan itu belum, ya. Kan ada Indonesia, ada Malaysia, ada Brunei, kan banyak sekali itu negeri-negeri Muslim. Paling kemanusiaan, doa begitu. Nah, ini masya Allah, ya. Jadi ibaratnya orang berkelahi, ini satu orang dipegangin kayak gini ini, ya, dipegangin, udah dipegangin kayak gini ini, dibilang katanya dia yang nakal, dia yang jahat, dikumpulkan orang, ya, suruh mukulin. Tatkala ada yang bantu nggak boleh. Nah, ini ya Allah ya Rabbi, ya, kasihan sekali ini, ya, kasihan sekali. Il hadirun azani wa azakumullah. Nah, ini tentang keutamaan negeri Syam ini, ya. Negeri Syam itu meliputi Palestina, Suria, Yordan, dan juga Urdun. Ini Syam. Jadi dulunya Syam namanya, tapi kemudian pecah, entah sebab, ya, banyak hal lah sebabnya sehingga pecah menjadi negara-negara semacam ini. Ya, ada Palestina, ada Suria, ada Yordan, ada Urdun. Ini namanya dulu Syam. Dulunya satu, kemudian sekarang menjadi pecah-pecah. Ya. Palestina aja, ya, ada dua, ya, yang Gaza sama tepi barat.
Satu negara pisah kayak gini. Ini Masya Allah ujian yang besar. Yang pertama tentang keutamaan Syam. Yang pertama tentang keutamaan Syam. Negeri Syam adalah negeri yang dibarokahi oleh Allah SWT. Ini yang pertama. Negeri yang dibarokahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ambil ayat yang pertama bahwasanya Syam di dalamnya Palestina adalah negeri yang dibarokahi oleh Allah SWT. Kita ambil ayat yang pertama dari surat Al-Isra. Karena ayat ini adalah ayat yang sangat akrab dengan kita. Dalam surat Al-Isra ayat yang pertama, Allah Subhanahu wa taala mengatakan subhanalladzi asra bi 'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang telah memberangkatkan nabinya di waktu malam minal masjidil haram dari Mekah. Dari Mekah ini sebagai masjid yang paling utama secara mutlak. Mekah Al-Mukarramah. Jadi masjid yang paling utama Mekah. Kemudian Madinah. Kemudian Masjidil Aqsa. Ini masjid yang paling utama Mekah. Jadi kalau kita sholat di Mekah 1 rakaat sama dengan 100.000 rakaat di masjid yang lainnya. Kalau kita sholat di Masjid Nabawi itu sama dengan 1.000 rakaat dibandingkan masjid lainnya. Kalau kita sholat di Masjid Aqsa keutamaannya 500. Ada yang bertanya, mana yang lebih dulu dibangun? Ya, Mekah atau Masjid Aqsa? Ternyata yang lebih dulu dibangun ini adalah Mekah. Dibangun oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Ya, ada yang membawakan riwayat pondasinya ada yang sudah dikasih cikal bakal oleh malaikat Mekah ini. Kemudian ditanya lagi, yang bertanya sahabat kepada Rasulullah, ya Rasulullah berapa jarak antara pembangunan Mekah Al-Mukarramah dengan Masjid Aqsa? Rasulullah menjawab rentan waktunya 40 tahun. Nah, kemudian Nabiullah Ibrahim membangun di sana Masjid Aqsa rentan waktu berapa? 40 tahun. Jadi 40 Maka dulu 40 tahun kemudian beliau ke sana, ya, kemudian bangun Masjid Aqsa. Ya, makanya di sini dikatakan bahwasanya tempat ini adalah, ya, di sini disebutkan huwal masajid al-fadilah wa huwa mahalul anbiya. Masjid Aqsa adalah masjid tempatnya para nabi. Jadi para nabi dulu banyak di sini, di Masjid Aqsa. Nah, sehingga permasalahan Masjid Aqsa ini sebenarnya menyangkut kaum muslimin. Bukan hanya istilah orang itu Israel sama Palestina, bukan. Perebutan, ya. Sebenarnya bukan Israel tapi Yahudi sebenarnya. Maka ini perebutan ini luar biasa sampai sekarang. Jadi dulu sebelum keributan semacam ini sekitar tahun 1818-an itu ada dokumentasi baik Yahudi, Nasrani, Islam itu lalu lalang di situ. Nah, kalau zaman dulu lah ini sebagai tempatnya para nabi. Jadi sejarah ini adalah sejarah yang sangat panjang. Sejarah yang sangat panjang tentang keadaan yang ada di sana. Kemudian Allah SWT mengatakan alladzi barakna haulah. Ada yang mengatakan barakna haulah, yang jelas kalau barakna haulah itu ya
yang diberkahi oleh Allah SWT di sekitarnya. Tentunya yang paling sekitarnya jelas Palestina, jelas. Ya. Tetapi para ulama mengatakan ini meliputi tadi Syam. Ya, ada Palestina, ada Yordan, ada Syria, ada Urdun. Ini negara-negara yang disebut dengan Syam, yang dulu Rasulullah SAW kalau berdagang juga ke Syam. Ya, Rasulullah dagang ke Syam. Khalid bin Walid sebelum datangnya Islam, ya, beliau pun sudah biasa pergi ke Syam, bukan untuk berdagang tapi untuk belajar berperang. Lihat ya negeri-negeri lain dalam teknik perang. Dulu sahabat juga ada yang ya di Syam. Ada Muawiyah bin Abi Sufyan. Umar bin Khattab juga pernah ke Syam. Dan para sahabat yang banyak ke Syam juga. Cuman kita belum pernah pergi ke Syam. Sudah pernah pergi ke Syam kita? Belum ya. Paling Syampang ya. Nah, Syampang. Nah, ini Syampang ini jauh panggang dari api. Jadi Syam ini negeri yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala alladzi barakna haula, yang diberkahi sekitarnya, ay bi kathratil asjar, dengan banyaknya pohon-pohon. Memang terkenal Palestina ini sebagai negara yang subur. Palestina ya, subur. Dan udaranya juga nyaman. Udaranya nyaman, nanti ada pembahasan ya tentang masalah itu. Udaranya nyaman. Orangnya juga lahirnya cakep-cakep. Matanya biru, kulitnya apa ya? Kayak kulitnya juga bagus sekali, ya, badannya besar. Ya. Sangat menarik ya orangnya ya. Bikathratil asjar, banyaknya pohon-pohon, wa anhar, dan juga sungai-sungai. Berikutnya juga disebutkan wa mim barakatihi tafdiluhu ala ghairihi. Kemudian sudah sekitarnya tadi diberkahi oleh Allah SWT, Masjid Al-Aqsa ini juga diutamakan dibandingkan masjid yang lainnya. Di dunia ini menempati urutan yang ketiga, bayangkan, di seluruh dunia ini. Yang pertama Mekah, yang kedua Madinah, yang ketiga adalah Masjidil Aqsa. Kalau kita sholat satu rakaat di sana sama saja seperti 500 rakaat. Wa min barakati tafdiluhu ala ghairihi minal masjidi siwal Masjidil Haram wa Masjidil Madinah. Jadi nomor satu setelah Masjidil Haram dan Masjid Madinah. Wa annahu yutlabu syaddu rihal ilaihi lil ibadah was shalah fi. Dan sesungguhnya kalau kita mau melakukan wisata ibadah yang disebut dengan syaddu rihal, di antaranya ke Masjidil Aqsa, ke Mekah, Madinah, Masjidil Aqsa, perjalanan ibadah. Wa anna Allah ikhtasahu mahlan dikatsirin anbiya'ihi wa asfiyaihi. Dan sesungguhnya Allah khususkan tempat ini tempat yang paling banyak para nabinya dan paling banyak orang-orang yang dicintainya. Ini di Syam tadi, di Masjidil Aqsa tadi, ya. Jadi kisahnya sangat panjang, ya. Para nabi banyak di situ, para sahabat Nabi banyak di situ, para malaikat juga turun di situ. Kemudian para ulama juga banyak lahir di situ. Ya. Ada satu universitas tertua di dunia tapi sudah dihancurkan pas kemarin yang dari Syria, itu namanya Aleppo, Babul Halab. Nah, ini sejarah tua ini, Babul Halab di Aleppo, Syria, masuk wilayah Syam. Sekarang tinggal Palestina ini yang lagi dihancurin. Ya. Dulu ya Haikal Sulaiman juga di Aqsa. Ya. Jadi ini negeri yang penuh dengan catatan sejarah yang sangat besar, sehingga setiap kejadian yang ada di sana itu menjadi perhatian dunia secara
keseluruhan. Ya, banyak kepentingan, ya. Banyak kepentingan ya. Dan di sini juga menunjukkan bahwasanya orang Yahudi dengan perjalanan kehidupan mereka akhirnya menyimpulkan mereka adalah sebagai kelompok minoritas dan keadaan mereka yang terlunta-lunta, jumlah mereka sekitar 10 juta jiwa. Akhirnya mereka ya daripada terlunta-lunta, setelah terusir mereka kembali ke Bukit Zion. Ya, sebenarnya ini sudah bukan wilayah mereka, sudah menjadi wilayahnya orang Palestina karena mereka sudah pernah diusir oleh Allah SWT. Ingin kembali ke situ. Kemudian mereka ya membangun teknologi sehingga sejak kecil orang-orang Yahudi itu sudah tertanam untuk belajar. Jadi hampir semuanya mereka melanjutkan sekolah lanjutan setelah tingkatan SMA untuk kuliah mereka. Ya, mereka kuliah, hampir semuanya kuliah karena mau nggak mau kekuatan mereka adalah teknologi dan ilmu pengetahuan. Satu. Kemudian yang kedua mereka juga ya karena mereka kecil, orangnya sedikit ya, mereka akhirnya mewajibkan wajib militer untuk setiap warga mereka. Jadi perempuan-perempuan di sana harus jadi militer minimal 24 bulan. Nah, ini belum terdengar warga Palestina punya program Hankam Rata, pertahanan rakyat semesta. Ini Indonesia sudah mengenal ya. Cuman karena kondisi aman, pembahasan tentang militer cadangan Hankam Rata dianggap belum. Tetapi kenapa kok Palestina tidak memiliki Hankam Rata, pertahanan rakyat semesta ini? Zahirnya karena tadi ya kekalahan secara politik ataupun hukuman secara politik ini yang menyulitkan Palestina mengambil satu kebijakan. Mengambil satu apa? Kebijakan. Jadi di dunia ini diakui atau tidak diakui ada dua bentuk kemenangan. Yang pertama, kemenangan secara perang. Kalau dari mental orang Palestina, kalau kita lihat mentalnya ya kita tidak ada apa-apanya zahirnya. Ya. Dan mereka sudah terbiasa mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil. Suaminya mati, anaknya mati, rumahnya hancur. Seorang wanita bisa mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil dan tidak bersedih. Ada seorang laki-laki, istrinya mati, anaknya mati, semuanya dia sendirian. Dia tidak bersedih juga. Ya manusiawi sedih, tetapi kesedihan yang tidak kemudian nampak, tetapi yang nampak adalah dia berharap kepada Allah bahwasanya ini menjadi syuhada, menjadi syahid, dan mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil. Di sini menunjukkan kekuatan iman yang luar biasa di sini. Ini juga kekuatan. Ini juga apa? Kekuatan dan juga kemenangan sebenarnya. Sedangkan Yahudi, tentaranya saja kalau perang pakai pampers karena kencing gitu. Kencing, dan mereka tidak berani perang kecuali dengan teknologi yang tinggi. Jadi teknologi yang tinggi ini tidak mesti semata-mata karena ingin mendapatkan teknologi yang tinggi. Teknologi yang tinggi muncul itu tidak mesti dari keinginan menguasai teknologi yang tinggi. Ya. Zahirnya munculnya teknologi yang tinggi ini karena ketakutan yang tinggi. Karena ketakutan yang tinggi harus dengan sesuatu perlindungan yang tinggi. Akhirnya memunculkan Iron Dome. Pertahanan rudal, anti rudal ya otomatis Iron Dome. Nah, ini untuk keamanannya, jaga benteng. Kemudian tidak mungkin menempuh serangan kecuali dari udara. Nah, ini. Kenapa ini? Sebenarnya karena ketakutan yang berlebih, paranoid yang demikian. Jadi kalau orang sudah takut seperti ini ya, sebagaimana yang kita lihat perangnya ini sudah perang menyelanggar peraturan, ya peraturan tata tertib dalam perang, adab-adab dalam perang gitu.
secara internasional, tetapi karena yang menguasai internasional juga mereka Yahudi yang ada di Amerika. Jadi Gedung Putih dulu sudah dibahas bahwasanya 60% ini orang-orang Yahudi, itu zaman dulu. Ya, PBB juga kurang lebih orang-orang Yahudi begitu. Ya, nanti ada Inggris dan ya Prancis. Ini orang-orang Yahudi di situ. Akhirnya ya secara mental sebenarnya mereka kalah, takut mereka. Cuman secara politik ya mereka menang. Ya, maka di sini penting untuk kita ambil satu pelajaran, ya, ambil satu pelajaran. Kaum muslimin memang pelindungnya dan penolongnya adalah Allah. Pelindungnya dan penolongnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita masih ingat tatkala peristiwa pembantaian yang ada di Bosnia oleh Serbia. Ya, Bosnia Herzegovina oleh Serbia. Kenapa Bosnia waktu itu kemudian dibantai? Jadi Bosnia ini dulu pernah membantu Nazi Jerman dulu sejarahnya. Juga pernah gabung sama Rusia waktu itu. Pernah sama Rusia yang jelas. Lah, Rusia waktu itu juga anti Yahudi. Lah, Bosnia menganggap ini sebagai jihad. Lah, ternyata dendamnya itu kambuh. Terjadi pembantaian di Bosnia. Tatkala terjadi pembantaian, akhirnya dia antaranya utusan dari Bosnia, seingat saya ada juga yang ke Gombong itu. Gombong juga cerita bahwasanya yang bisa menolong kita adalah Allah. Maksudnya dia sudah meminta bantuan ke PBB dan seterusnya, cuek. Dalam hal ini PBB juga cuek. Ya. Padahal kalau PBB mau jujur, mau adil, mau sesuai dengan hukum yang mereka terapkan, kalau dulu ya ini kita kembalinya istilah orang flashback apa ya? Kalau dulu ya ada 3 slogan. Ya, Nippon Cahaya Asia, Nippon Pelindung Asia, Nippon apa ini yang belajar di SMP waktu itu, ini pelajaran SMP. Pelindung Asia. Nah, Nippon Jepang ini memang dulu pernah pengin seperti itu. Tetapi Nippon ini bahasa Jawa niki wis nedak gitu loh. Jepang ini udah wah ki wis ora bisa dipenging ke bocah ki. Nippon kowe aja kayak kowe ki wis orang genah wae. Tapi dia tetap berusaha, maju terus, mentalnya berani. Kowe ora bisa diomongi. Akhirnya dijatuhkan bom atom di mana itu? Hiroshima, pisan. Pas mau mengambil putusan menjatuhkan bom atom itu pun mereka mikir loh, ini konsekuensinya rakyat sipil yang mati. Tapi nek dipenging normal orang gelem ge. Mati akeh. Ternyata Nippon masih mau maju lagi. Aja kayak gue kok bom maning, orang percaya. Akhirnya bom maning Nagasaki. Tembe nyadar, keok, balik Kang Jawa Tengah, Jawa Timur dan sebagainya, sampai ada peristiwa pembantaian Jepang di sekitar Jawa Barat sana. Ya, tapi Jepang nggak bisa berbuat apa-apa karena memang sudah dikalahkan. Ini kalau ya Yahudi yang mereka sebut dengan Israel ini dibom atom sekali aja, mereka sudah langsung ciut nyalinya. Cuman karena ini dimong gitu loh. Diemong akhirnya seperti itu dan semuanya hampir tidak bisa berbuat apa-apa, termasuk negeri muslim dan masyarakat dunia, dan mereka berteriak ini katanya adalah kebiadaban kemanusiaan. Nah, ini faktor-faktor yang penting kita ketahui sehingga kita bisa mengetahui bagaimana posisi ini kok kemudian menjadi perkara yang tidak bisa dihapuskan atau belum bisa terhapuskan sampai detik ini, dan kita masih melihat cerita dan pemandangan yang demikian ini. Ya hadirin azani wa azakumullah, memang dalam masalah ini ya ada hal yang ibaratnya nasi telah menjadi bubur gitu ya. Nasi telah menjadi bubur dengan ujian yang sangat ya. Sehingga memang senjata yang paling ampuh yang hendaknya dimiliki oleh saudara kita dan juga kita kaum muslimin ya, diantaranya adalah kesabaran. Jadi sabar itu termasuk senjata yang paling ampuh. Allah SWT berfirman, wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a. Dan jikalau kalian bersabar dan bertakwa, tipu daya mereka tidak memudarati kalian sedikit pun. Seperti negeri kita ini waktu itu juga posisinya lemah, cuman bersabar.
akhirnya Allah datangkan kesempatan sebagaimana tadi kita sudah sebutkan, ya, Belanda diserang sama Nazi Jerman dan takluk dalam tempo 6 hari. Jepang di bom atom Hiroshima dan Nagasaki. Akhirnya posisi ini ya lepas dari kekuasaan, chaos begitu. Akhirnya ya Indonesia mengumandangkan kemerdekaannya. Lah ini kesabaran yang panjang. Ada peluang di situ. Jadi menang karena memang Allah tolong. Ya, bukan semata-mata kita menang perang gitu ya. Menang perang itu bukan. Karena mereka zahirnya Belanda dan sebagainya itu pun ndak mau kalah gitu. Ndak mau kalah. Terus pingin. Tapi setelah ada gangguan di negerinya sendiri, Jepang juga gangguan di negeri sendiri, akhirnya nyadar ya udahlah pulang. Ini kesempatan bagi Indonesia untuk kemudian memproklamirkan kemerdekaannya. Dan semoga ini nanti juga terjadi bagi masyarakat Palestina gitu. Karena kalau kita ngirim pasukan, akhirnya kita nggak mampu, kemampuan kita juga nggak ada, apa-apa nggak ada. Dan ada kemampuan yang paling rendah yang kita miliki itu doa. Doa itu kemampuan yang paling rendah. Itu pun jarang kita lantunkan. Doa itu kemampuan yang paling rendah, itu pun jarang kita lantunkan. Pernah saya ngisi satu pengajian, sudahkah di antara kita yang mendoakan untuk saudara kita Palestina? Ternyata belum. Lah terus kalau belum lu gimana? Berarti nggak nyambung. Ayat yang tadi kita sebutkan, sebenarnya di sini banyak sekali ayat-ayat tentang kebarokahan negeri Syam. Ya, tapi yang paling sering disebut adalah ini di negeri kita ini. Subhanalladzi asra bi'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haula linuriyahu min ayatina. Ayat ini dibaca sejak kita masih kecil. Nggih Pak Jaman nggih. Ngerpas lagi napa Pak Jaman? Isra Mi'raj Pak Jaman nggih. Tapi tentang pembahasan ini sebagai bagian dalam sejarah kehidupan kita, ini nggak nyambung di sini. Nah, ini kita ingatkan lagi. Ya hadirin azani wa azakumullah. Kita lanjut aja kepada ayat yang lain yang menjelaskan tentang keberkahan yang Allah berikan bagi penduduk Syam. Di dalamnya saat ini Palestina. Palestina aja dibelah. Ini Syam yang itu juga pecah-pecah. Jadi perpecahan ini memang menjadi sebab kekalahan di tubuh kaum muslimin. Sebenarnya musuhnya itu lemah. Sebenarnya musuhnya apa? Lemah. Cuman posisi kita dalam keadaan berpecah, musuh yang lemah jadi menang. Allah SWT mengatakan inna kaida syaitani kana dha'ifa. Sesungguhnya tipu daya syaitan itu lemah. Tapi kalau kita kalah, bukan syaitannya yang kuat, kitanya yang memang sedang terpuruk. Saya pun pahami ya Pak Jaman. Allah SWT menjelaskan begini Pak Jaman. Inna kaida syaitani kana dha'ifa. Sesungguhnya tipu daya syaitan itu lemah. Tapi kok setannya yang menang, padahal Allah mengatakan tipu dayanya lemah. Ini kenapa? Yang jelas bukan syaitannya yang kuat, tetapi karena kitanya yang tak berdaya, yang lalai. Kitanya yang lalai gitu. Jadi karena kita tuh lalai sebenarnya, sehingga syaitan yang kuat, syaitan yang lemah menjadi menang, gitu. Jadi kitanya yang lalai. Ya kita kan, makanya coba kalau memang betul-betul kitanya itu betul-betul kuat, ya sholat subuh ini kebek gitu loh. Karena gambaran umat yang bisa mengalahkan Yahudi itu kalau sholat subuhnya kebek gitu, kayak Jumatan. Ya. Coba kalau sholat 5 waktunya kayak Idul Fitri, Idul Adha. Nah, kuat atau lemah? Kuat. Tapi kan kalau kita sholat duhur, paling sing makmum bira loro. Sholat subuh siji. Kadang sing adzan dewek, sing qomat dewek, sing dadi imam dewek. Ya, oleh dolanan HP ket bada isa ngantekan subuh. Gemien itu HP gim-giman ngantekan subuh. Setane lemah tapi dewek
sing ora bisa ngapa-ngapa, akhirnya setane menang. Itu loh. Dan Allah SWT mengatakan inna jundana lahumul ghalibun, dan sesungguhnya tentara kami itu yang akan menang sebenarnya. Tetapi berarti bagaimana cara kita menang dan tidak dihinakan oleh musuh-musuh? Sebenarnya kembali perbaikan keimanan. Karena Allah SWT mengatakan al-izzatu lillah wali rasulihi walil mu'minin. Sesungguhnya kemuliaan itu pertama milik Allah, yang kedua milik Rasulnya, berikutnya milik orang-orang yang beriman. Tapi realitanya saat ini kita betul-betul melihat, tatkala kita mendengar berita semacam itu, kita kan nggak bisa berbuat apa-apa. Amerika yang orang memandang ini negeri kafir gitu ya, bahkan sebagian orang mengatakan mata Amerika, mata Yahud gitu. Ada yang berslogan begitu rame itu. Ya, mata Amerika, mata Yahud gitu. Sebenarnya mereka tidak menyebutkan mata Yahud, tapi mata Israel gitu. Mati Amerika, mati Israel gitu. Tapi zahirnya ini yang punya kapal induk Amerika gitu. Dibilang ini fenomena. Jadi perbaikan ke dalam ini. Perbaikan apa? Ke dalam. Ada satu hadis ya, satu hadis solusi sebenarnya ini. Tapi intinya kebaikan ke dalam. Itu yang nanti akan menimbulkan kewibawaan. Hadis dari Abdullah ibnu Umar radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan idza tabaya'tum bil 'aina wa akhadhtum adnabal baqar wa raditum biz zar'i wa taraktumul jihada salatallahu alaikum dhulla la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum. Hadisnya sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan idza tabaya'tum bil 'aina, apabila kalian telah jual beli dengan cara riba. Kalau antum pernah jadi tukang kredit barang di masyarakat IDER kayak gitu, antum bisa melihat betapa masyarakat kita itu telah digenggam gurita sama Bang Titil. Pun ngertos Bang Titil? Bang Titil, Bang napa istilahnya pakaan? Bang mucek-kucek, mindring gitu loh. Itu riba itu, dan ribanya lebih parah ketimbang bank-bank konvensional. Itu bisa 2, loh per hari bisa jadi. Itu sampai 70%. Misalnya orang minjem 100%, nanti ngembalikannya 170 atau 150 lah. Kalau barang 70%. Kalau uang ya sekitar 30%. Itu tapi harian gitu. Dan ternyata kuat. Ini menyebabkan kelemahan ini. Ya, riba ini. Sementara orang mengatakan, lah siki nek ora utang ya orang duwe, kayak motor utang wis lunas, kayak omah utang, kayak kabeh utang. Lah siki sapa jajal, utang karo sapa. Nah, dari sisi ini mental sudah kalah nih. Ya, seharusnya kita silaturahmi ya ke saudara kita dan seterusnya ya, dari orang-orang yang menjadi bagian untuk kita silaturahmi. Kebanyakan orang silaturahminya ke tempat bank, ya enggak? Bank, ke pak anu sertifikatnya, ke persyaratannya itu. Dari silaturahminya ke bank, gitu. Silaturahminya ke bank rapi, bank antar ngapa sih? Ya Arab ngajukan pinjaman. Rasulullah mengatakan idza tabaya'tum bil 'aina, apabila kalian telah jual beli dengan cara riba. Wa akhadhtum adnabal baqar, dan kalian ridha dengan kebodohan, ambil ekor apa? Kerbau, bodoh. Ya. Jadi analisa yang terjadi kadang nggak sesuai yang diharapkan. Kalau analisanya nggak sesuai dengan yang diharapkan, ya hasilnya nggak sesuai yang diinginkan. Wa akhadhtum adnabal baqar wa raditum bizar'i, dan kalian sudah lebih rela ridha dengan sawah ladang. Ya, sawah ladang ini bahasa zaman dulu ya. Dan memang sawah ladang zaman sekarang juga meninabobokan. Kadang sudah waktunya sholat asar, laung ke anu tembe mengko 4:30. Kalau sekarang asarnya jam berapa? 2:30. Kalau biasanya 4:30 ganggu. Tapi sekarang ada sawah ladang coblosan. Jadi kalau pas lagi coblosan duitnya gelem metu akeh ya kan.
Ya kan akhirnya perhatian terhadap agama kecil. Ngertos nggih coblosan nggih? Pemilihan. Nah, itu kan jadi orang terfokus di situ. Waradhitum bizar'i, dan kalian ridha dengan sawah ladang tadi. Wa taraktumul jihad, dan kalian meninggalkan jihad. Apa yang dikata Rasulullah? Salatallahu alaikum dhulla, maka Allah akan menimpakan kalian kerendahan. Kerendahannya seperti saat ini kita terasa sebenarnya ini. Walaupun kita bisa cuek, tapi ini gambaran kerendahan kita. Kalau zaman dulu ada sahabat tidur, Yahudi mau lewat takut. Yahudi mau lewat apa? Takut. Padahal sahabatnya tidur. Sekarang kaum muslimin melaknat Yahudnya nggak ngaruh. Ya, Yahudnya nggak ngaruh gitu loh. Dikatakan kamu melanggar perang nggak ngaruh, tetap jalan terus. Ini ucapan Rasulullah SAW. Salatallahu alaikum dhulla, akan ditimpakan kepada kalian kerendahan. La yanzi'uhu, kerendahan ini tidak akan dicabut oleh Allah, sehingga kaum muslimin wibawa. Dulu kalau ada demit, ya mau lewat dalam satu jalan, ternyata demitnya ini lihat Umar dalam satu jalan, demitnya ngacir. Sekarang kalau misalnya ada di antara kita lihat demit, lihat setan, misalnya di kuburan jam 1 malam, yang ngacir kitanya atau demitnya? Sekarang loh, kita jam 1 malam di kuburan sendirian, ya tiba-tiba ada demit muncul, yang lari demitnya atau kita? Jangankan di kuburan, di rumah, pak tangi pak, ngapa aku kancani mengkamar mandi, oh jar-jar tahajud, ternyata kamar mandi turu maning, ya Allah. Di rumahnya aja takut sama apa? Demit. Ini berbahaya ini. Dulu syaitan mau lewat, Umar lewat dalam satu jalan langsung lari gitu. Jadi syaitannya takut. Ini kepada Umar, lah bagaimana kepada Rasulullah? Lebih takut lagi. Nah, sekarang kita sama syaitan itu sudah banyak kalah ya. Makanya ada dulu waktu kecil itu ya, ngger turune kerainen ya, kupingmu diuyui setan ya kan. Sebenarnya setannya itu tidur di sini, khaysyumihi, di lubang hidung. Nah ini. Jadi barang siapa yang ketiduran ini, kecuali di illa istahwadzathu syaitan, kecuali dikalahkan oleh syaitan. Ini fenomenanya begitu. Ya, ini. Nah, kembali Rasulullah SAW mengatakan la yanzi'uhu, kerendahan ini tidak akan dicabut oleh Allah hatta tarji'u ila dinikum, sampai kalian mau kembali kepada agama kalian. Jadi kalau kita kembali ke agama kita, ini nanti kekuatan naik gitu. Ya, naik. Dan dulu Rasulullah pernah mengatakan begini, wa nusirtu birru'bi masirata syahrin, dan aku ditolong oleh Allah tatkala berperang dengan ditimpakannya rasa takut kepada musuh, ya, 1 bulan perjalanan. Jadi perjalanan baru mulai hari ini, 1 bulan di sana itu sudah takut. Jadi ketakutan ini merupakan sebab kekalahan yang sangat besar. Jadi kalau kaum musliminnya takut, ada satu kisah, ini bahayanya takut. Tatkala ya, 1 orang Tatar, Hulagu, Genghis Khan, perempuan, membunuh 9 anggota keluarga. Jadi satu keluarga ada 9, sama wanita Tatar dibunuh satu-satu. Ya, pertama mungkin anaknya, ibunya sama bapaknya melihat ya anaknya dibunuh, ketakutan, nggak bisa ngelawan. Tinggal dibunuh anak-anak yang lainnya. Suaminya diem, ibunya diem, sampai akhirnya istrinya dibunuh, juga diem. Akhirnya 9 anggota keluarga ini mati semua oleh 1 orang dalam 1 rumah. Ini bahayanya apa? Takut. Nah ini takut. Lah ini dulu Rasulullah SAW ditolong sebelum sampai kepada tempat musuh, 1 bulan perjalanan musuh sudah takut dulu. Kalau sekarang sebagaimana yang kita lihat, maka perbaikan ke dalam, karena ini yang kita mampu. Nah ini menyebabkan mudahnya pertolongan Allah SWT. Il hadirun azani wa azakumullah. Ada ayat lain yang bertalian dengan keberkahan yang ada di Palestina, yaitu di dalam surat Al-A'raf ayat 137.
Allah SWT mengatakan wa arathnal qaumal ladzina kanu yustad'afuna masyariqal ardi wa magharibiha allati barakna fiha. Allah SWT mengatakan surat Al-A'raf ayat 137. Wa arathnal qaumal ladzina kanu yustad'afun, dan kami wariskan bumi ini kepada satu kaum yang dahulunya pernah ditindas oleh timur dan baratnya, allati barakna fiha, yang kami berkahi di situ. Jadi dulu negeri ini pernah ditindas, kemudian Allah berkahi. Kemudian juga Allah SWT mengatakan di dalam surat Al-Anbiya ayat 70-71. Wa aradu bihi kaidan faja'alnahumul akhsarin wa najjaynahu lutan ilal ardi allati barakna fiha lil alamin. Wa aradu bihi kaidan, dan mereka menginginkan kehancuran, tipu daya kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam dan juga keponakannya Nabi Lut. Ya, dari negeri Kan'aniyun. Negeri Kan'aniyun adalah negeri Irak. Ya. Nebutan, kalau tulisan Latinnya itu Nebukadnezar, tapi Nahbutassorah. Ya. Babilonia, Irak. Dulu pernah mengejar-ngejar Nabi Ibrahim dan Nabi Lut, akhirnya lari. Ya, lari. Kemudian Allah katakan fajalnahumul akhsarin, maka mereka yang ngejar ini, ya Babilonia, Nebukadnezar tadi, menjadi orang-orang yang sangat merugi. Wa najjaynahu, kemudian kami selamatkan baik Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam tatkala hijrah dari Irak Kan'aniyun tadi, wa Lutan juga Lut, ilal ardi allati barakna, kepada bumi yang ke bumi atau negeri allati barakna fiha, yang kami berkahi di dalamnya, lil alamin, bagi alam ini, yaitu Syam. Jadi dikejar di Irak, hijrahnya kemana? Ke Syam. Ini ayatnya banyak sekali ya tentang masalah keberkahan yang Allah berikan kepada Syam. Kemudian kita lanjutkan lagi pembahasannya. Bumi Syam ini adalah tempat berkumpulnya manusia di hari kiamat. Jadi nanti perangnya nanti di Syam ini. Ya, jadi nanti di Baitul Maqdis, ya, Allah munculkan Imam Mahdi, keturunannya Nabi Isa, Muhammad bin Abdullah. Ya. Jadi ada yang membawakan kisahnya. Awalnya dia adalah seorang biasa pas ibadah di Madinah, kemudian tiba-tiba Allah SWT menjadikan dia menjadi seorang yang alim. Akhirnya orang-orang di Madinah minta, ayo kamu jadi pemimpin. Awalnya dia tidak mau, tapi semua orang minta, akhirnya dia mau. Akhirnya berangkat ke Palestina. Dan akhirnya semuanya dikumpul di Palestina. Sudah terjadi peperangan yang luar biasa ini. Ya, luar biasa sampai orang-orang Yahudi sembunyi di batu-batu. Hei kaum muslimin, sesungguhnya nih Yahudi ada di belakang saya, bunuhlah dia. Semuanya bilang. Jadi Yahudi ketakutan. Dan ini sahih. Ya, sahih masalah yang demikian ini, kecuali pohon gharqad yang disebut dengan pohon Yahudi. Dan sekarang Yahudi juga menanam pohon ini, namanya pohon gharqad. Jadi Syam adalah tempat berkumpulnya manusia, ya, di hari kiamat nanti berkumpul manusia. Allah SWT berfirman di dalam surat Al-Hasyr ayat 2, "Huwallazi kharajal ladzina kafaru min ahlil kitab min diyalihim li awwalil hasyr." Dia Allah lah yang mengeluarkan orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab, dari kampung-kampung mereka, li awwalil hasyr, pada hari pengusiran yang pertama. Jadi kumpul nanti, diusir, akhirnya mereka kumpulnya di Syam, di Palestina ini. Ya, makanya tetap menjadi perhatian karena memang banyak hal yang menjelaskan ke arah sana. Kemudian juga di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ha huna tukhsyaruna, ha huna tukhsyaruna, ha huna tukhsyaruna thalathan, rukbanan wa musyatan,
ala wujuhikum thumma fil akhiril hadith qala Ibnu Abi Bukair fa asyara bi yadihi ila Syam fa qala ila huna tuhsyarun akhrajahu Ahmad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan di sinilah mereka akan dikumpulkan. Jadi diusir dari negeri mereka dan kemudian dikumpulkan. Di sinilah mereka akan dikumpulkan, di sinilah mereka akan dikumpulkan. Mereka berjalan dari negeri-negeri mereka dengan naik kendaraan atau dengan jalan kaki. Dan juga ada juga yang merangkak. Ya. Kemudian di dalam akhir hadis berkata Ibnu Abi Bukair, fa asyara bi yadi ila Syam. Kemudian mereka siapa tadi? Ibnu Abi Bukair mengatakan ya dengan mengisyaratkan ke negeri ini yaitu ke negeri Syam. Jadi nantinya akan berkumpul manusia di akhir zaman ke Syam. Berikutnya di antara keutamaan Syam yang ketiga yaitu para malaikat mengepakkan sayapnya untuk menaungi negeri Syam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan Tuba li Syam, tuba li Syam. Kebahagiaan atau keselamatan bagi penduduk Syam. Tuba li Syam, kebahagiaan dan keselamatan untuk negeri Syam. Qultu, ma balu Syam? Kemudian sahabat ini bertanya, apa sih keberadaan Syam itu? Rasulullah mengatakan al-malaikatu basitu ajnihatiha ala Syam. Sesungguhnya ya, para malaikat membentangkan sayap-sayapnya untuk Syam. Untuk Syam itu ya negeri Syam. Ini keutamaan negeri Syam dan itu tidak ada pada negeri-negeri yang lain. Indonesia tidak ada dalil yang menjelaskan masalah itu, ya kan? Ada enggak? Tuba li Indonesia, tuba li Indonesia ada? Enggak ada. Enggak ada kan Indonesia dalil-dalilnya enggak ada semua. Ya. Tapi Allah Maha Adil, Maha Sayang. Di sini dohirnya sih nggak ada para nabi ya. Walaupun ada teman saya, pas saya di tempat dia doktor, ya dia pas lagi ngisi saya di tempatnya, saya di kamarnya, terus dia menjelaskan, ya mungkin ada nabi di Indonesia, gitu. Ada nabi di Indonesia bahkan karena nabi yang wajib kita ketahui kan 25 nabi dan rasul. Ya, tetapi yang disebut dalam hadis ada 350 sekian. Tetapi jumlah 350 sekian ini itu pun tidak menunjukkan jumlah nabi sebanyak cuma terbatas pada itu, bahkan lebih banyak nabi. Ya. Cuma tidak tahu namanya dan tidaklah nabi diturunkan kecuali dengan bahasa kaumnya. Lah dimungkinkan di Indonesia juga ada nabi. Itu cuman pakai bahasa kaum kita, bahasa Jawa dan sebagainya, mengajari agama. Cuman secara nas kan belum ada dalilnya ya kan secara nas. Tetapi Allah Maha Adil, Maha Sayang. Walaupun tidak ada nabi, tidak ada rasul di negeri kita ini termasuk negeri yang paling indah, aman, tentram gitu. Maka jangan sampai keindahan, ketentraman yang ada di negeri kita ini menjadikan kita terpedaya. Ya. Ada saudara kita di sana, walaupun mereka yang mendapatkan ujian, tetapi sejatinya ujian yang mereka dapatkan itu juga ujian bagi kita. Kalau kita tidak mendoakan ya jadinya bisa jadi kita dipertanyakan keislaman kita karena Rasulullah mengatakan al-muslimu akhul muslim. Muslim yang satu saudaranya muslim yang lain. Idza syaka ya ada lagi hadis yang menyatakan ya al-muslimu kal jasadil wahid. Muslim itu seperti satu tubuh. Idza syaka minhu udwun tada'a lahu sairul jasadi bisari wal khuma. Apabila ada satu organ tubuh yang sakit, maka langsung memanggil sekujur tubuh ini bisahri wal huma dengan demam dan panas. Nah ini. Nah, kalau kita nggak merasa demam, nggak merasa panas, seakan-akan yang sedang menderita ini nggak ada hubungan dengan kita. Ini berbahaya. Tapi insya Allah yang di pengajian ini ikut bersedih atau nggak ada perasaan sama sekali? Ikut bersedih ya, bahkan mengganggu sekali kan? Mengganggu rasa kita mau apa ya Allah, kelingan, kita mau kelingan lagi, ya ingat terus gitu. Adapun saudara kita yang belum ingat diingatin. Ini sesuatu yang paling ringan, nah, minimal doa. Ya walaupun tadi tidak dapat Nabi Rasul, tetapi negeri kita ini sebagaimana kita lihat sangat indah. Jadi ya
Negeri Syam demikian. Berikutnya yang keempat, Allah SWT menjamin ya, rasa aman bagi Syam dan penduduknya. Ini mungkin yang menjadikan latar belakang orang Palestina ini, sebatas yang kita ketahui adalah orang yang paling kuat cobaan, kuat menderita. Mungkin berdasarkan hadis ini juga. Ya. Di sini ya ada jaminan dari Allah SWT, ada rasa damai bagi Syam dan penduduknya. Rasulullah SAW mengatakan, sayasirul amru ila an takuna junudun mujannadah. Nanti ya perkaranya akan menjadi ya berkelompok-kelompok, bergolongan-golongan. Jundun bi Syam, satu kelompok di Syam. Tadi ada Syria, Palestina, Yordan. Wa jundun bil Yaman, dan jundun di Yaman. Wa jundun bil Irak, dan satu golongan di Irak. Faqala Ibnu Hawalah, kemudian Ibnu Hawalah mengatakan kepada Rasulullah, khirli ya Rasulullah, pilihlah untukku ya Rasulullah, mana yang harus aku pilih. In adraktu dzak, apabila aku menjumpai masa itu. Qala, kemudian Rasulullah mengatakan, alaika bisyam, sudah kamu pilih Syam. Fa innahu khiratullah, sesungguhnya Syam ini termasuk negeri yang dipilih oleh Allah. Min ardi, dari buminya. Yajtabi ilaihi khiratuhu, berlindung di negeri yang Allah pilih orang-orang yang dipilih oleh Allah SWT. Min ibadih. Fa in abaitum, tetapi kalau kamu enggak srek untuk memilih Syam, fa alaikum bi yamanikum, maka pilihlah Yaman. Wasku min ghudurikum, maka penuhilah wadah air minum kalian. Fa inna Allah azza wa jalla, sesungguhnya Allah azza wa jalla qad tawakkala li bisyam wa ahli, sungguh Allah SWT telah mewakilkan kepadaku untuk negeri Syam dan penduduknya. Jadi di sini dikasih alternatif. Ya Rasulullah, pilih mana yang buat aku ya Allah. Ya Rasulullah, kamu pilih Syam. Ya. Tapi kalau kamu nggak suka ya Yaman, nggak apa-apa. Cuman Allah mewakilkan aku untuk negeri Syam. Jadi negeri Syam ini termasuk negeri yang diberi keamanan. Makanya kesabaran ya, kesabaran. Jadi bisa jadi orang-orang yang sedang ditimpa musibah di Syam ini bisa sabar. Kadang kita yang bukan di Syam nggak bisa sabar, tetapi kita nggak bisa berbuat apa-apa. Omongan kita juga nggak bakalan laku. Ya, coba kita datang ke BBB kamu gini-gini, halah, nggak bakalan laku. Nah, ini yang namanya hegemoni. Hegemoni yang ada pada mereka. Sebabnya bukan karena kita yang lemah, bukan karena mereka yang kuat, tetapi kita yang lemah. Kita nggak gerengseng ya untuk menghidupkan agama kita, sehingga Allah kembalikan apa yang menjadi memang haknya. Itu sebagaimana yang sudah tadi disebutkan, kemuliaan itu milik Allah dan Rasulnya dan juga kaum mukminin. Ini waktunya sudah habis atau masih? Sudah habis. Ini saja yang bisa kita sampaikan. Semoga bisa menjadi sebab ya, bertambahnya pengetahuan kita tentang dan juga keimanan kita tentang negeri Syam. Ya, jadi negeri ini negeri yang banyak sekali keutamaannya, ya, punya hubungan yang kuat dengan kita, dan apa yang menjadi ujian bagi mereka sesungguhnya ujian bagi kita. Dan kejadian ini banyak sekali istilahnya merefleksi kondisi kita. Ternyata kita ya sebagaimana yang kita ketahui, ya walaupun kita nyaman dan seterusnya, tapi kita sebenarnya dalam keadaan kuat atau dalam keadaan lemah, kita sebenarnya lemah ya, lemah. Buktinya Yahudi di laknat be orang wedi, ya kan? Zaman dulu sahabat tidur, Yahudinya takut. Dan nanti Yahudi akan diusir dari Palestina oleh orang-orang yang bertauhid. Dan Yahudi akan dikalahkan oleh orang-orang yang beriman bertakwa kalau sholat subuhnya ini sudah seperti sholat Jumat. Ini kan sholat subuhnya masih satu, imamnya ya muadzinnya ya yang qomat sendirian, dan bahkan banyak musola atau masjid-masjid nggak adzan
tidur gitu loh. Ya Allah. Atau subuhan jam 6:30 misalnya. Lah ini gambaran ya, gambaran seberapa nikmatnya kita menikmati keagungan ibadah sholat. Ya, sholat itu ibadah yang sangat agung. Tapi akhirnya diplesetkan ya. Sholat aso tapi ora tahu lat. Sholat ulih ora sholat ulih. Deneng Cina ora sholat sugih gitu kan. Ini kata-kata yang menunjukkan apa? Nggak paham tentang betapa ini menyangkut banyak hal. Ini saja. Kalau apabila ada kebenaran datangnya dari Allah, apabila ada kesalahan datangnya dari saya sendiri, ya. Al-afu minkum, apabila ada kata-kata yang tidak berkenan. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.